Dari mata dunia, Indonesia dikenal menyimpan berjuta-juta keindahan, kecantikan, keragaman, dan harta budaya. Dan semua itu dapat ditemukan di Pulau Lombok dengan keindahannya yang tiada tara. Dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid, Lombok tak memandang perbedaan sebagai kendala, dan suatu tempat menghidupi nama kebersamaan di Lombok Tengah yang bernama Desa Bilibante. Desa Bilibante ini adalah umumnya masyarakat kami adalah petani peternak, karena di sini kami punya lahan yang cukup subur, di mana air mengalir sepanjang tahun, tidak pernah kurang. Kemudian masyarakat kami memang sibuk di bidang pertanian dan peternakan. Nah, di Desa Bilibante sendiri ada dua keyakinan, ada Hindu dan ada Muslim, seperti itu. Tapi dari sejarah berdirinya Bilibante ini tidak pernah adanya namanya pertikaian antara yang Muslim dan non-Muslim, sehingga sampai saat ini kami masih hidup rukun. Kita dari dulu memang begitu, dan menariknya lagi di sini keberagaman itu sangat dihargai gitu. Itu yang sangat kami hargai, hormati keberagaman kita di sini itu. Kalau dari segi alam, Desa Bilibante memang tidak punya air terjun, tidak punya gunung, tidak ada pantai. Tapi kalaupun itu semua tidak ada, kami punya semangat, kami punya kemauan untuk mengangkat Desa Bilibante ini untuk menjadi desa wisata. Kalaupun kami tidak punya itu semua, kami bisa berdiri sampai saat ini, dan alhamdulillah sudah mulai terkenal, sudah banyak orang yang datang ke Bilibante dan berkunjung ke Bilibante. Bilibante boleh dikenal akan kebersamaannya yang patut dipuja. Manusianya pun juga berusaha menjaga Bilibante dari limbah sampah rumah tangga dan limbah ternak dalam mencemari lingkungan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Berkat investasi Sobat Insight, 50% penduduk Bilibante telah memiliki akses terhadap biogas. Dan ini menjadi langkah kamu untuk membantu mendekatkan Desa Bilibante dengan alam. Reaktor biogas ini masuk di tahun 2020 kemarin. Memang dulu kita karena sudah jadi desa wisata berpikir bagaimana ini sampah yang berserakan, kemudian adanya di sini banyak peternak sapi. Kemudian kami coba koordinasi dengan pemerintah kabupaten, provinsi, coba diupayakan bagaimana biogas ini bisa masuk untuk menangani sampah, terutama sampah keluarga ini. Jadi awalnya kami langsung kayak nggak semangat gitu. Kenapa nggak semangat? Karena setahu kami namanya biogas itu kan dari kotoran sapi nih. Nah, kami bayangkan dari kotoran sapi itu yang akan menjadi api, nanti pasti akan keluar bau kotoran sapi gitu. Masyarakat di sini banyak yang nolak waktu itu gas ini. Tapi kalau saya, apa salahnya kalau kita coba dulu gitu. Kita dengar dulu apa kelebihan dan kekurangannya dari mereka gitu. Nah, tapi ini yang bawa program ini pinter dia. Ya kalau gitu, ya, Ibu pada hari datang itu, Ibu kita ajak jalan-jalan yuk ke tempat yang sudah memakai biogas seperti itu. Nah, dari sana baru terbuka pikiran saya setelah dilihatkan seperti apa dan bagaimana prosesnya, terus nyalanya bagus, warnanya biru seperti itu, dan dari testimoni desa-desa yang sudah memakai itu, barulah kami terbuka pikiran kami untuk mau menerima gitu, seperti itu. Itu tadi keuntungannya memang kalau pakai kotoran sapi itu sangat bagus sekali untuk biogas, dan dia akan bertahan lama deh. Dan ya mau tidak mau harus diakui juga, karena kalau kotoran itu kalau berserakan sembarangan juga akan sangat mengganggu gitu. Jadi itu bisa kita manfaatkan gitu, dengan baik gitu dari kotoran sapi itu tadi.
keuntungannya karena itu tadi kita tidak beli bahan bakunya untuk biogas ini gitu, melimpah di sini, sangat melimpah gitu. Itu keuntungannya. Dan jadi sebelum ada biogas ini kita masak pakai kayu, keseringannya kayu gitu. Terus gas kan lumayan mahal gitu, jadi jarang-jarang juga sih gitu. Kalau gas ini sekali cetek aja langsung hidup gitu. Dan itu tidak bahayanya itu, artinya kita tidak khawatir ini akan jadi bahaya di kita, meledak atau gimana itu, karena memang dia pakai tekanan rendah gitu. Jadi sangat luar biasa bagi saya kelebihannya setelah ada ini gitu. Cara kerjanya sebenarnya cukup sederhana, cukup praktis, di mana reaktor biogas ini itu dekat dengan kandang ternak. Kotoran sapinya dimasukkan ke reaktor biogas, kemudian nanti reaktor biogasnya bekerja dengan sendirinya, kemudian nanti akan menghasilkan gas dari proses fermentasi tersebut, dan gasnya ini kemudian dipakai untuk memasak, dan secara otomatis nanti hasil residunya berupa biosluri itu langsung bisa dimanfaatkan, aplikasikan langsung sebagai pupuk organik. Ini sampah, ini limbah bisa jadi berkah buat kami gitu. Berkahnya bukan hanya untuk bisa memasak gitu. Setelah ini juga kan airnya itu bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman-tanaman kami di sini gitu. Kami menanam pohon kelapa hibrida itu kami pupuk pakai itu luar biasa subur. Artinya bahwa hasil daripada biogas ini terutama ada biopor itu yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk para petani ini. Kalau saat ini baru ada 12 unit biogas, harapan kami jangan 50% lah, minimal 90% warga kami bisa mengakses biogas ini seperti yang ada saat ini. Karena mereka semangat untuk memilah sampah, maka itu akan sangat mengurangi sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir nanti seperti itu. Orang tidak akan mungkin datang ke Bilebante ketika di Bilebante itu terlihat kotor seperti itu. Itu mungkin harapan saya baik kepada pihak ketiga atau kepada siapapun yang punya kepedulian yang sama untuk mengatasi masalah sampah di desa wisata. Terima kasih investor Reksadana Insight Renewable Energy. Bersama Insight, bukan hanya bisa merealisasikan mimpi pribadi kamu, akan tetapi juga dapat membantu sesama, termasuk masyarakat desa Bilebante. Insight, transforming investment into social impact.